tanggal 21 Sandy mau dong konser mini. Insya Allah dah. Di mana rencana tampil sini? Cik Woodko dah mulai no. Sana basuh balik Jo Yuang Tagia di Port Bungo. Lama nak basuh sana tapi bukan karena maleba konten atau memang waktu tu yang cukup menyita patang-patang ko. Nah hari ko sana kebetulan ambo ambil malam di studio baru ambo dan ambo punya tamu yang spesial malam ko. Ada Sandy. Malam Sandy. Malam dah. Sehat Sandy? Alhamdulillah sehat. Sandy Orisal. Ya, Sandy Orisal. Kalau di Facebook kamu bakawan dakyat je beliau kok di Sandy Orisal kok. Dan ternyata mengamati juga tulisan-tulisan ambo yang penuh dengan carut marut sinan. Nah, perkenalkan dulu Sandy kok seorang violis apa tiba ya? Violis ya. Violis kok sana kalau bahasa awak pemain biola mana? Ya, dia pemain. Kalau di Minang tradisi pemain rabab. Pemain rabab. Saya kapan sih? Maraja main bola. Mulai beraja tepatnya tahun 2011 dah. 2011 baru beraja main biola. Jadi sekitar baru tahun gini itu cukup lama mah. Lumayan. Itu dari umur 18 tahun kayaknya. Nah itu beraja di perguruan tinggi. Ya. Sandy kok tamat dari ISI Padang Panjang. Jurusan musik. Mangga harus ambil spesialis biola. Karena pada saat itu aku bawa sejarah sudah. Sebelum masuk kampus, awalnya Nio jadi pemain band. Oh, jadi pemain band. Sudah tuh? Ternyata di situ ndak basobok dewa do. Jadi yang ditawarkan di situ ternyata musik klasik dah. Untuk yang awak pelajari. Okay. Musik klasik spesifiknya memang musik klasik barat. Memainkan karya seperti karya-karyanya Mozart, Beethoven, Bach ya, dan lain-lain. Jadi instrumennya pun ya instrumen musik klasik barat seperti biola, cello ya, yang instrumennya tuh ada di format-format orkestra. Nah, gitu dah. Berarti kalau awak main biola harus bisa not balok berarti. Wajib. Kini baca not balok tuh lah bantu baca koran besok di sana. Kayak makan toge. Susah enggak sih mempelajari not balok tersebut? Enggak susah dong. Artinya mungkin kalau lah niai bisa apa saja. Ya. Nah, hidup di Sumatera Barat identik dengan Minangkabau, kemudian fokus sebagai violis. Artinya sana ada hal yang menarik. Sandy adalah pemain violis yang pro posisi kini. Kalau di tingkatan profesional gitu kan. Ya. Apakah mudah hidup di Sumatera Barat dengan sebagai pemain biola? Gitu? Karena awak menikmati, jadinya awak ndak mikir mudah atau susah. Jadi awak memang proses tuh awak lalui saja dah. Nah, gitu. Kini Kerajo sebagai guru atau apa kini? Untuk kegiatan sehari-hari awak ngajar privat biola. Oke. Oh, dalam sehari itu privat ada seorang, 2 orang atau apa? Ya, segitulah dah. Segitu. Ya. Penghasilannya lumayan ya. Sekian sana. Yang penting kalau untuk menjadi kayu gadang alun lah. Cuman alhamdulillah cukup lah. Nah. Ya, kalau ini cukup. Minangkabau itu kan tidak akrab dengan musik-musik klasik sebetulnya. Betul ada. Bahas strategi Sandy untuk bertahan di posisi sebagai violis pro atau apa? Sebenarnya ya kalau pengen seperti yang sampaikan tadi, kalau ingin untuk lebih awak di Siko mungkin tidak bisa. Harus ke kota metropolitan lah, untuk ke pusat atau ke Jakarta. Cuman awak lah menyadari hal itu dari jauh-jauh hari sebelum awak memutuskan untuk bertahan di Sumatera Barat. Nah, dalam hal itu awak punya apa namanya keinginan dari awal tuh. Biasanya kan orang kalau pengen vibe-nya ya ke Jakarta aja. Jadi awak memilih jalur yang agak berbeda untuk memang artinya Alhado memang kesepakatan dengan diri bahwa memang mengabdi di Sumatera Barat. Awalnya tidak, sama lah seperti teman-teman yang lain.
tamai kuliah beko ke Jakarta gitu. Okay. Tapi ternyata proses setelah wak berproses tarui akhirnya wak menemukan kesimpulan yang untuk wak pegang, alhamdulillah konsisten sampai hari ini. Jadi konsepnya kalau wak ke Jakarta itu pun wak pai main konteksnya gitu. Tapi kalau ke Jakarta sebenarnya peluangnya kalau besar. Jadi di sana Sandiko salah seorang violis yang kebetulan diundang, satu-satunya violis dari Sumbar kok atau Sumatera, enggak jale doh. Sumbar atau Sumatera? Di Sumatera kok yang terdeteksi sama hari itu barampe orang. Barampe orang. Ya. Yang bertigonya dari Medan. Tigo Medan, Cik Sumbar. Cik Sumbar. Beliau diundang dalam misi acara G20 ya? Iya dah. G20 patang yang di malam dinernya bersama Menteri Kebudayaan seluruh negara anggota G20 itu. Oke. Jadi adalah dapat info bahwa audisi terbuka seluruh Indonesia. Oh, itu sistem audisi. Audisi dah. Dan alhamdulillah terima. Alhamdulillah lulus. Itu pemain biolanya saat itu ada berapa orang? Pemain biola banyak sih, tapi total musisi orkestra hari itu 70 orang dari 20 negara. Dari 20 negara? Ya. Jadi Indonesia mewakili berapa orang waktu itu? Lumayan banyak, karena Indonesia tahun 2022 batang tuan rumah kan, lumayan banyak dibuka. Cuman memang itu untuk pemain string gesek saja ya, yang untuk Indonesia tuh. Tapi tetap kami dicampur dengan kawan-kawan dari negara lain. Tetap. Jadi waktu audisi itu Sandy mengirimkan sampel Sandy main? Ya, dikirimkan ada bahan audisinya, ada tuh dikasih. Dan awak mainkan, upload YouTube. Mereka seleksi? Ya. Itu berapa lama prosesnya Sandy? Ketentuannya kan lah ada hari itu, awak lupa sih. Cuma enggak, maksudnya mereka kan katikolah pai kesinan proses penggabungan latihan berapa lama di sini? Kurang dari 1 minggu kalau untuk yang latihannya dari nol itu. Itu ada berapa lagu sih yang dibawaan? Wah, cukup banyak karena penampilan musik orkestra itu saja lah 1 jam lebih itu dah. Wais. Suatu kebanggaan bagi Sumatera Barat sebenarnya. Tapi kok banyak yang tak tahu ya sendiri ada po? Tidak mau mengekspos kegiatan yang membanggakan. Kok atau apa sih? Kalau dari Wak sendiri pasti Wak akan berusaha mengekspos. Cuman mungkin atau Sumatera Barat menganggap musik klasik apa sih itu mungkin? Mungkin bisa jadi itu dah. Artinya masih terbatas apresiasi Wak terhadap ranah musik yang lain. Jadi musik itu sendiri memang banyak wilayahnya selain musik pop yang Wak kenal gitu. Masih banyak yang lainnya. Kebetulan yang di bidang Wak sendiri mungkin kalau untuk seni pertunjukan mungkin itu adalah tradisi tertua yang bisa dimainkan sampai hari ini gitu. Kalau Sandy kan berarti kan pernah terlibat dalam berapa konser? Ya dah. Apa yang berbeda ketika penampilan di G20 petang? Baik dari proses atau apa gitu? Oke. Yang pasti itulah pertama kalinya Wak merasakan berproses dengan musisi dunia hari itu. Jadi dari segi disiplin, kalau skill dan pemahaman itu udah tidak dibahas lagi itu. Tapi yang pasti disiplin, manajemen segalanya memang betul-betul tertata. Nah, berarti tapi ada enggak sih yang dari mereka audisi ada 70 musisi di Sinan main dan ada sih yang di keluar enggak karena proses? Oh tidak ya? Tidak. Ya mungkin mereka sangat disiplin dalam hal itu. Sangat disiplin. Sebetulnya orang musik barat kok memang dididik disiplin. Sebetulnya memang disiplin sebenarnya kan. Iya betul ya. Berarti beda lah ya sama seniman lain gitu kan. Masih ambu mereka. Udah seniman tari itu lalu nang lama dinyo proses latihan yo. Apakah Sandy seperti itu atau bapak nang Sandy terhadap kawan-kawan musisi musik klasik lah khusus? Kalau untuk musik klasik memang umumnya ya karakter si musisinya sendiri itu jauh lebih biasanya kayak kalau bahasa Wak kadam, jadi lebih apa namanya mengecek-cek cuman tajam, gitu dah. Karena mungkin orangnya tuh lebih serius biasanya. Nah dulu pun Wak pribadinya seperti itu, cuman karena Wak sadar Wak bakalan hidup di Sumatera Barat, jadi Wak harus menyesuaikan sikap Wak balik gitu. Oke.
Di sana mungkin kalau mencari karya-karya Sandy bisa di channel YouTube ya. Apa channel YouTube Sandy? Channel YouTube ada dan lah rilis juga sebenarnya. Ada bisa didengar di Spotify, di YouTube bisa juga dicari. Apa tuh? Ketik sih Sandy Orizal. Sandy pakai Y ya? Ya, spasi Orizal, orinya tuh pakai Y ya. Oke. Dan setidaknya itu bisa menginspirasi banyak anak muda karena walaupun sekarang posisi sebagai papa muda. Ya. Alhamdulillah. Anak surang? Anak surang dah. Umur berapa nih? Baru sebulan lah dah. Baru sebulan? Iya, baru sebulan. Masih baru, masih baru proses. Nah, kondisi yang ketika lah dia membanggakan Sandy membawa nama Sumatera Barat, otomatis saat itu membawa nama Sumatera Barat dan mewakili Indonesia juga kan? Iya dah. Itu apresiasi dari pusat pasti ada. Artinya apresiasi penghargaan terhadap musisi. Sumatera Barat seperti apa kira-kira memandang sampai kini? Oke. Kau menarik udah. Ampun dia tahu soalnya pandangan Sandy terhadap Sumatera Barat memandang musisi atau seniman lain. Kalau memandang musisi kayaknya ya kita sama-sama tahu iklim musik di Sumatera Barat hari ini itu seperti apa. Cuman awak pengen bahasnya untuk sesuatu yang lebih ya menurut Wak Ikon tidak banyak juga kawan-kawan sadari. Satu informasi yang pengen Wak sampaikan berkaitan dengan fungsi musik klasik itu sendiri. Oke, maksudnya? Sebuah peradaban yang maju itu salah satu syaratnya ya harus ada musik klasik di dalam situ. Artinya itu menjadi standar secara internasional. Ya, betul. Oke. Peradaban yang maju, ada musik klasik. Ada musik klasik di situ. Karena kenapa kalau bicara tradisi ya semua peradaban daerah itu punya tradisinya masing-masing. Baik. Nah, musik klasik adalah tradisi yang memang sudah karena mungkin umurnya yang sudah tua juga. Bahkan dokumentasinya dari 1600-an itu masih terjaga sampai hari ini dan masih dimainkan. Ya itu mungkin salah satu faktornya yang menyebabkan penyebarannya sangat masif untuk seluruh dunia. Udah bisa cek itu kota-kota yang dianggap maju itu pasti mereka punya sebuah gedung opera atau concert hall dan ada orkestranya di situ. Kalau Sumbar belum punya? Sumbar SDM-nya kita punya dah. SDM punya, tapi SDM kita punya, cuman yang mewadahi belum ada. Jadi kita maksudnya mewadahi kok seperti apa sih? Apakah perlu seseorang mengelola sebuah grup gitu? Ya, karena orkestra itu dari segi prosesnya dan untuk mengelola SDM-nya sendiri itu kan butuh ruang. Butuh ruang dan biaya. Artinya seperti kalau di Eropa itu kebanyakan orkestra itu musisinya itu diperlakukan seperti PNS tuh. Oh iya. Ya. Jadi seperti contoh kayak pandemi COVID kemarin kan itu mereka kan enggak konser tuh. Tapi mereka dibiayai mereka. Ada salah satu kawan abang desenisi yang punya orkestra loh, siapa namanya? Desenisi. Yang mana? Hanya banyak. Yang sedang menyelesaikan S3-nya di Jogja. Oh, oke, Pak Nurkolis. Bapaknya. Bapak. Dosen beliau karena memang dari awal lah panggil Bapak. Nah, Nurkolis sempat punya wadah. Punya wadah untuk orkestra. Untuk orkestra. Artinya setidaknya seperti kan sudah ada kelompok-kelompok seperti itu di Sumbar. Oh, betul. Tapi pengelolaannya barangkali yang belum maksimal. Pengelolaan yang belum maksimal dan kan awak tidak bicara untuk terhadap satu oknum ya dah, tapi secara keseluruhan awak mencari orkestra itu cuman dijadikan ya proyek-proyek untuk seremonial saja kalau untuk kininya. Belum awak menuju ke artnya itu belum gitu. Nah, kendalanya apa sebenarnya gitu? Memang tidak ada karena berpikir dilakukan konser suatu tampil barangnya lah yang menonton kok beli tiket orang barang atau seperti itu. Itu intinya dengan materi atau apa? Pasti berhubungan dengan materi karena memang orkestra sendiri itu harus didukung oleh ya sponsor salah satunya gitu. Harus ada yang mensponsori. Nah itu dah karena memang
penampilan untuk orkestra itu secara teknisnya sangat rumit. Ada menarik sih. Apakah semua jenis lagu daerah mana saja, lagu Minang kayak apa, bisa diiringi dengan orkestra? Bisa. Sangat kan? Bisa. Dan itulah yang harusnya itu bisa menjadi kekuatan bagi tradisi kan. Berarti bisa juga digabung dengan alat tradisi lain. Bisa dah. Serpo saluang barangkali. Bisa. Dan itu pernah dilakukan enggak, Sandy? Pernah dah. Itu tahun 2007 balik lah pernah awak lakukan. Itu bisa dicek di YouTube channelnya WSSA. Oke. Ya. Dan artinya peluangnya sebetulnya semakin besar ketika bisa kolaborasi dan ala-ala musik tradisi. Oh iya, bisa. Tapi kenapa? Apakah memang karena kondisinya itu butuh orang yang banyak, fasilitas latihan, sehingga nggak bisa bertahan lama bantunya. Artinya tidak kontinu, tidak konsisten mereka untuk sebuah pertunjukan. Oke lah, proses mungkin konsisten, tapi untuk pertunjukan itu nggak mungkin dong. Bagi Sandy tadi, mereka diundang untuk acara seremonial. Ada tiba menteri atau presiden baru diundang tampilkan kegiatan. Tapi untuk mereka punya karya kemudian ditampilkan khusus, jarang sekali untuk sumber. Jarang sekali. Makanya itulah yang awak sebutkan tadi, harus ada sponsor. Artinya semacam diwadahi kalau bisa oleh Pemda, Pemkot atau yang lain-lain pemerintahan gitu. Misal ya. Seandainya Ambo punya anggaran cukup gitu kan. Yuklah Sandy, kita bikin konser Jambol kan. Ambo promotor di sini. Kira-kira untuk SDM-nya cukup enggak untuk itu? Cukup dah. Cukup ya. Meskipun mungkin untuk secara individu mereka enggak terlihat, tapi untuk awak karena awak pantau terus teman-teman itu, mereka ada kok di Sumbar. Aduh ya. Ada. Dan itu menjadi luar biasa. Setidaknya para investor di luar sini itu berpikir pulaunya. Ya kenapa awak nak ambil sebuah orkestra yang menarik, yang kolaborasi dengan ala-ala musik daerah? Biasanya sih kalau seperti itu kan pasti menjadi lebih menarik sebetulnya. Tapi masalah pertunjukan, tempat pertunjukan awak kan punya gini nih. Sumbar punya gedung kebudayaan tuh entah tahun barat tagak lagi kan. Entah 2 juta tahun lain, entah sial lagi kan. Karena itu nak jalan sampai gini. Apa menurut Sandy persoalan itu? Sebenarnya kalau masalah tempat pertunjukan sebenarnya kan bisa cari solusi lain misalnya. Ya di Mayang di situ berpotensi bisa mendatangkan keramaian satu dan memang memungkinkan untuk dilakukan pertunjukan, kenapa tidak? Kalau awak pribadi sih seperti itu. Kalau pertunjukan orkestra itu kan Ambo mencari sih ada sebuah gedung yang layak, yang kedap suara, dan awak kan tidak punya di Sumatera Barat sampai kini. Kalian diisi Padang Panjang kan, ada standar. Nah sementara kawan-kawan itu kan tidak terfokus di Padang Panjang. Betul lah. Kota Padang sebagai ibu kota saja nak punya gedung yang layak, gitu kan. Setidaknya itu menjadi pemikiran bagi pemerintah bahwa tidak hanya kalangan seniman tradisi atau kreasi, tapi ternyata seniman-seniman lain seperti orkestra kok sangat butuh gitu. Nah, dengan kondisi Sumatera Barat hari ini, tapi mau dapat kabar tanggal 21 Sandy mau dong konser mini. Insya Allah dah. Di mana rencana tampil sini? Tepatnya di sebuah kafe di Kampung The Colonial namanya. The Colonial lokasinya tuh di Kampung ini masih di kawasan Kota Tua aja tuh. Bahkan bangunannya kan masuk bangunan yang namanya yang dilindungi jalan. Cagar budaya ya. Cagar budaya. Oke. Ya di situ Anda berpengaruh enggak dengan hasil ketika dilakukan di ruangan yang sebetulnya enggak kedap suara, cukup outdoor, pengaruh enggak dengan hasil? Tergantung apa wasanya dah. Kalau seandainya kalau di ruangan misalnya ruangan seperti itu bisa dilakukan ya, enggak usah pakai sound gitu. Gitu. Tapi kalau di outdoor itu bisa wak pakai sound. Jadi bisa kok ada namanya orkestra mini. Bukan orkestra lebih tepatnya. Kebetulan kalau untuk keberhubungan dengan materi yang besok
besok awak akan tampil solo, dan formatnya tuh ada solo, ada duet piano, ada juga anak-anak asuh awak yang di awak punya wadah Padang Violin Class namanya. Nah di situ mewadahi kawan-kawan yang ada minat dan ketertarikan sama biola. Di situ awak wadahi, awak latih untuk main bersama, baik bermain bersama ataupun menjadi pemain solo, itu awak wadahi. Itu satu. Dan bisa formatnya ketek-ketek saja dah sebenarnya. Ya untuk di ruangan ruangan ketek lah. Tapi setidaknya hal itu artinya mungkin itu yang banyak tidak tahu masyarakat Sumatera Barat, bahwa ada pertunjukan-pertunjukan orkestra yang sebetulnya ada dan mungkin tidak rutin, tapi setidaknya ada karena tapi eksposnya mungkin kurang sehingga tidak banyak yang tahu kan. Betul. Kenapa milih kafe Sandy? Artinya mereka orkestra atau ala-ala musik klasik barat tuh selalu dipandang orang adalah suatu karya yang luar biasa. Wah, betul. Tampil itu di gedung-gedung resital yang luar biasa lah. Kenapa milih kafe? Berusaha untuk menjatuhkan derajat musik klasik itu bahasa mereka. Sebenarnya mereka dah awak mencoba konserku dalam rangka yang pertama edukasi, itu satu. Karena kawak adon bana kini di sebuah gedung atau di hotel segala macam itu, kalau masyarakatnya belum paham dulu tentang esensi musik klasik itu seperti apa, ya percuma juga. Karena awak punya pandangan ketika awak membuat sebuah event atau sebuah konser, awak pengen audiens yang datang itu mereka mengerti, teredukasi, dan ada sesuatu yang mereka bawa pulang. Dan pertunjukan bisua itu boleh dikecam sebagai bentuk edukasi ke masyarakat. Bentuk edukasi, dan sekalian awak magi tahu sama masyarakat di Sumbar kalau Padang punya wadah untuk musik klasik. Gratis dah sih? Gratis dah. Oh bisa semuanya lapisan hadir ya di The Colonial Cafe. Colonial Cafe. Jam berapa tuh Sandy? Acara mulai jam 8.30 ada. 20.30 malam ya. Ya malam ya. Ya setidaknya bagi Dunsana yang tertarik untuk menonton pertunjukan musik-musik klasik kau bisa hadir di sini. Nah, ada Cek Sandy yang mau tanyakan. Baru-baru kau ada namanya Festival Pusako, Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Oke dah. Ada grup musik juga tampil di sini. Oh ya. Ada berapa yang baik istilah anak muda kini kok culture-nya anak muda. Culture. Nah, Bas Sandy melihat perkembangan musik hari ini di Sumbar secara global salah. Kalau perkembangan yang si musik ini sendiri, awak pikir itu cukup menarik dan cukup bagus menurut awak. Tapi awak pengen kritisi mungkin tentang konsep kegiatan secara keseluruhan kayaknya udah. Yang patang kok yang pekan. Iya, karena awak berada di lokasi itu mungkin 3 hari sebelum itulah di situ pulang-pulang jam 2 jam 3 juga dari situ. Artinya cukup memperhatikan. Dan awak memposisikan diri awak sebagai orang luar, bukan sebagai seniman gitu. Sebagai masyarakat awam saya. Awak melihat di situ, kalau berpikirnya ia membuat sebuah kegiatan, tetap kembali ke statement awal yang tadi, ketika pulang orang menonton kegiatan awak misalnya, asih yang mereka dapatkan itu sih sebenarnya mungkin yang perlu awak perhatikan lagi. Artinya awak berbicara dampak di situ. Artinya juga berarti bagaimana kita mengelola ya, orang betul. yang datang, betul, mungkin itu edukasi seperti itu. Nah, dengan ada hal seperti itu ke depan mungkin diharapkan ada pengelolaan mungkin yang sering lupa di Sumatera Barat itu apapun kegiatan yang mengumpulkan massa, sering kita lupa mengelola penonton dengan baik barangkali. Nah, nah Sandy, secara umum tidak banyak Sumatera Barat kok artinya mereka setidaknya pribadi tidak banyak menemukan musisi-musisi yang mau bertahan dengan kondisi hari ini. Tidak banyak mengenal apalagi musik klasik. Tidak mudah banyak mengenal dengan teman-teman itu. Sementara ternyata mereka punya kontribusi sebetulnya yang cukup besar untuk Sumatera Barat. Ini contohnya Sandy pulang dari G20, mewakili Sumatera, mewakili Indonesia, mewakili Sumatera Barat yang pasti kan. Barat. Dan itu
prestasi yang luar biasa sebetulnya. Ada enggak pemerintah Sumatera Barat mengapresiasi kah? Atau mereka enggak tahu? Mungkin tahu, cuman ya seperti kebiasaan sebelumnya. Mungkin ada yang tahu itu maksudnya. Ada yang tahu, ya sebatas tahu. Mungkin gitu. Ya sebatas tahu. Ya udah, mereka kan cuma kerja aja. Oke. Kalau melihat kecenderungan pegawai di mana-mana ya, mereka melakukan job desk-nya. Ya sudah, habis. Tanpa melihat di sekelilingnya. Sebetulnya ada yang menarik ketika kita punya potensi-potensi besar itu yang harus sebetulnya dirangkulkan. Kini dengan ngajar privat gitu kan, mencukupi enggak sih untuk kehidupan sehari-hari? Untuk sampai saat ini alhamdulillah masih tercukupi. Kenapa enggak buka sekolah musik Sandy? Cita-citanya begitu lah. Nah sampai 5 kini tahap menuju cita-cita tuh. Ya dengan privat tadi Wak punya label sendiri kan. Padang Violin Class namanya. Padang Violin Class. Jadi Violin Class. Ya. Okay. Jadi awak sistemnya privat. Memang awak yang datang ke rumah untuk sementara ini karena memang awak belum punya tempat. Oke. Gitu. Dan awak mewadahi contoh yang kayak kawan-kawan yang ada minat dan ketertarikan di biola, itu awak rangkul, awak coba ajak berproses bersama tanpa bermaksud mengajari, tidak, cuman ya di dalam itu kan awak lah bentuk SOP-nya pula gitu. Jadi untuk supaya kualitas awak lebih baik lagi ke depannya. Itu dah. Wah, setidaknya sana Eko jadi menarik. Kalau seandainya Mbak Jesti punya kelas violin, tak bisnis jalan. Nah, kini bara orang murid Sandy yang privat. Yang privat 10 ada? Oh, enggak sampai. Nah, itu usia bara sih anak-anakku bisa diajarkan bermain biola untuk anak-anak lah. Kalau awak masih sanggup gini mungkin SD kayaknya. SD masih dari bisa? SD, ya. Oh, SD bisa ya? SD bisa. Tapi berarti materinya termasuk memberikan mereka tentang not balok tadi? Iya. Karena wajib kan? Wajib. Nah, dari sekian banyak Sandy hadir dalam sebuah penampilan, pertunjukan, 5 yang paling rumit. Yang paling rumit mungkin di G20 itu mungkin. G20? Ya. Karena tekanan disiplinnya atau itu sadunya, atau mungkin dari lagu-lagu yang dimainkan? Mungkin dari materi yang dibawakan mungkin. Karena memang itu sangat klasikal abis sudah. Itu musik-musik seperti apa yang ditampilkan waktu itu? Ada konserto piano yang kita kan bicaranya kalau G20 kan memang orkestra ya. Iya. Jadi awak sebagai pemain orkestra ada bahannya tuh ada banyak jenis, ada maksudnya karya-karya komposer lokal ada, komposer klasik yang sangat rumit itu ada, dan itu durasinya hampir 1 jam gitu. Sangat biasa. Berapa musikal klasik banyak dikenal orang waktu itu, apa Sebastian Bach. Wah, Johann Sebastian Bach. Nah, dari itu tuh lagu-lagu klasik lah yang itu tuh kira-kira yang paling rumit yang mana Sandy? Kalau Sandy merasa paling rumitnya? Johann Sebastian Bach. Kenapa rumit? Karena karyanya sangat matematis, itu satu, dan sangat filosofis, itu satu. Oke. Jadi dia punya cara tersendiri, dan untuk menggarap karya Bach itu punya cara tersendiri dan menguras waktu yang pasti dah. Karena semua musisi pasti menjadikan musisi klasik maksudnya pasti menjadikan Bach salah satu acuannya untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Nah, ada pertanyaan Abo terkait dengan pola belajar seorang pemain biola ketika mereka nol, belum mengenal musik sama sekali. Untuk proses tahap mereka bisa bermain itu berapa lama kira-kira sini prosesnya? Setahun? 2 tahun? Kalau untuk ini harus pisahkan permasalahannya dah. Mengasih mereka. Pertama mempelajari alat musik, tentu harus mengenal seluk beluk instrumen dulu. Nah, dan
ketika lah dihadapkan dengan alat musik itu sendiri, awak penyesuaian dengan anatomi tubuh awak sendiri. Ya, itu memang lewat standarnya musik klasik barat. Betul, menyesuaikan dengan anatomi tubuh seperti ya, jadi kan Iko yang kebanyakan awak kritisi dari teknik bermain biola itu kadang-kadang awakku kurang referensi. Jadi yang macik biola itulah sembarang yang macik bow-nya tuh penggeseknya itulah sembarang akhirnya dampaknya jangka panjang. Dalam artian ke fisik. Ini kepala tuh kempang sama dia. Itu salah satunya, dan itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi. Awak pernah nemui kasus banyak sih sebenarnya, bukan pernah lagi yang bahunya naik sebelah lah. Iya. Nah gitu nan sakit tiap sebanta kuduanya udah. Itu karena ya memang dari awal dak dapetnya knowledge tentang posisi megang biola yang benar itu dak dapet. Jadi artinya memang diajarkan pertama harus diajarkan itu. Karena itu berpengaruh ngefek jangka panjang. Dan memang itu terjadi dalam kenyataan sehari-hari ya. Terjadi. Kalau untuk Sumatera Barat yang awak tahu itu terjadi. Wes, ini juga ya. Ya karena musik itu pun, nah ini salah satu pandangan awak terhadap musik mungkin ya agak berbeda dari kawan-kawan. Awak menganggap musik itu adalah sebuah disiplin ilmu, bukan hanya sebatas seni saja. Artinya di dalam itu ada pengetahuan yang apalagi kita main musik klasik Barat itu sudah jelas identik dengan yang namanya sejarah. Itu satu. Betul. Terus cara bermainnya itu memang harus sangat diperhatikan teknis, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, nanti takutnya jangka panjangnya yang merusak tubuh untuk jangka panjang itu sih. Jadi memang harus hati-hati, tapi bukan berarti Iko rumit, tidak. Rumitnya kan karena awak nggak tahu dah. Gitu. Itu apakah karena kebiasaan atau bahas sih ini? Misalnya baunya naik sebelah seperti itu. Itu karena kebiasaan atau ada berapa teknik mereka yang pas? Yang pertama tuh diawali oleh ketidaktahuan yang akhirnya berkembang menjadi kebiasaan. Oke. Lama nahunnya mau bermain bentuk itu tentu banyak kena ingat punggungnya apa? Keduanya sebelah gitu. Tiap sebanta pegangan bow nak pernah pas rasanya, rasa kelapeh bahkan yang dalam beberapa pertunjukan bisa melompek bow tuh bagai kan olah tagang jari sadunya gitu. Dan itu memang butuh proses latihan. Betul, butuh proses latihan. Sebenarnya latihannya enggak lama masalah itu. Cuman karena ya main biola itu ilmunya barat. Jadi basicnya memang dari barat, ya awak harus ikuti karena semuanya lah berdasarkan kajian dari lama. Oke, balik ambo ke G20 tadi. G20 kira. Berkumpul dengan musisi dunia di sini. Pengen tahu sih bocorannya. Honor bara sih sama di sini. Karena aku pengen tahu sih standar honor seorang pemain orkestra di Indonesia itu bara sih gitu. Apalagi kok kumpul dengan musisi internasional. Sampai 10? Alhamdulillah lebih. Lebih. Artinya ada penghargaan yang luar biasa sebenarnya untuk orang sendiri. Itu surang kan 10 tuh? Surang dah. Dan untuk 70 ada kan? Tidak. Lebih dari 10. Lebih. Itu pun fasilitas dilengkapi sebenarnya. Maksudnya alhamdulillah penginapan semuanya, transportasi semua. Fasilitas semuanya alhamdulillah dapat bintang 5 kita. Alhamdulillah. Fasilitas bintang 5. Oke, dan setidaknya itu menjadi catatan penting bagi awak di Sumatera Barat bahwa pekerja seni itu wajib diapresiasi. Betul. Bukan persoalan materi atau uang saja Desiko, tapi bentuk awak mengapresiasi ide, gagasan, pemikiran dan kualitas permainan seorang gitu kan. Dan Sumatera Barat sangat aku merasa belum bisa mencapai hal seperti itu. Kadang-kadang hak pelaku seni pun dimakan kan. Betul. Tanda tangan 20 juta nanti yang ke pelaku seni hanya 1 juta. Iko ironis yang terjadi di Sumatera Barat Riko. Awak nggak bisa tutup mata dengan itu. Betul dah? Betul dah. Kamu tunggu tanggung jawab pemerintah untuk menyiasati persoalan Iko. Nah Sendi, sebetulnya apa sih harapan Sendi untuk Sumatera Barat dalam musik klasik? Dalam musik klasik mungkin mengajak masyarakat
mungkin ndak ke musik klasik, tapi Wak pengen lebih menyeluruh. Misalnya seperti musik tradisi ya Wak terutama. Karena walaupun Wak musik klasik, Wak tetap merasa teriris hati Wak ketika menjeliak budaya Wak sendiri gini ya. Seperti itulah kabarnya. Nah, gitu. Maksud dari pembicaraan Semantako, apakah Sandy merasa bahwa Sandy telah berkhianat terhadap musik klasik Sumatera Barat? Karena pelajar musik Barat tiba-tiba ingin membangun kondisi musik tradisi Minangkabau menjadi lebih baik. Kalau mau menangkok, Sandy punya pemikiran bahwa mengembangkan musik tradisi dengan musik Barat gitu, seperti itu kira-kira? Iya dah, kan awak tadi lah bilang dah, awak menganggap musik klasik itu sebagai disiplin ilmu gitu kan. Jadi awak karena awak ada punya kemampuan di memainkan musik tradisi, misalnya Basalong ada pandai dah. Iya. Rabab saya yang hampir sama anatominya dengan biola itu awak ndak je paham ada artinya memang ndak ada kemampuan awak untuk di musik tradisi awak. Cuman awak punya keinginan supaya tradisi awak aku tetap lestari. Kalau awak itu gini entahlah bara yang punah kan gitu. Betul. Jadi mungkin yang bisa awak lakukan kontribusi awak untuk musik tradisi itu ya awak coba berkolaborasi, misalnya untuk dalam konser tanggal 21 kok awak berkolaborasi dengan Mak Hasan. Oh, Sanawi, Mak Sanawi. Oh, Mak Hasan hadir di sini. Mak Hasan insyaallah akan hadir di Sinan. Jadi awak tawarkan, Mak, awak punya konsep buat acara mereka Mak aja. Resital konsepnya Mak aja. Akhirnya beliau menyambut itu dengan baik. Ya, setidaknya ada tanggung jawab menggandeng musik tradisi menjadi punya tempat yang bagus di mata masyarakat. Ketika musik klasik menjadi, kalau dulu kan orang yang musik klasik itu adalah makanannya orang menengah ke atas. Karena bayar konser pun mahal. Betul. Dan kenapa tidak musik-musik tradisi Minangkabau juga masuk di situ dan kemudian diajak untuk kolaborasi ya sini. Betul dah. Karena awak punya pemikiran walaupun awak main musik Barat bukan berarti itu loh yang harus awak nomor satukan. Artinya awak ada ingin lo pikiran awak terjajah dengan ya Barat tadi. Betul. Awak menganggapnya sebagai pisau bedah awak saya sih. Nah, dengan bisa ada konser tanggal 21 hari Sabtu. Malam minggu ya. Malam minggu dah. Apa kira-kira punya program ke depan seperti apa? Insyaallah. Atau cita-cita? Kedepannya ya pasti Wak pengen bangun orkestra, itu menjadi impian Wak dari dulu. Tapi paling tidak untuk hal-hal kecil yang Wak lakukan kini Wak bisa konsisten melakukan konserko. Target awalnya sih sekali sebulan. Cuman karena Wak punya SDM banyak tadi, jadi Wak berpikir untuk melaksanakannya 2 kali sebulan gitu. Baik. Menarik. Sandy, seorang violis pemain biola dari Sumatera Barat yang sudah mengharumkan nama Sumatera Barat di G20, dan tidak banyak orang yang tahu, ampun heran harusnya ikut banyak yang tahu dan jadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Ada penghargaan lebih. Lah dia di Pot Bunga, tapi setidaknya di sana ikut mengawali sebuah kebangkitan dari para musisi di Sumatera Barat. Ambo sih berharap seperti itu. Sukses Sandy untuk hari Sabtu besok. Mudah-mudahan lancar. Audiensnya bisa lebih banyak mengapresiasi kegiatan Sandy besok tuh. Amin. Kasih banyak. Mungkin ada yang disampaikan terakhir pesan karena muda-muda kan ini masih muda di sana. Pesan mungkin Wak lebih mengajak untuk berapresiasi itu pasti, dan tidak hanya berpikirnya sampai di situ. Artinya banyak loh yang terlupakan dari soal apalagi tradisi Wak, tentang nilai-nilai filosofisnya. Wak pikir mungkin itu juga yang membentuk Wak sampai hari ini gitu dah, agar Wak ndak krisis dengan identitas Wak. Oke. Laksana Sandy, seorang violis dari Sumatera Barat, telah masuk di Pot Bunga. Kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Makasih banyak Sandy, sukses selalu ya. Sama-sama dah. Ya, dan sana.